Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitria dari program studi Agribisnis semester 4 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sediang Kapang. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan konsep pemasaran. Yang pertama, pengertian perencanaan strategi. Perencanaan adalah susunan atau rumusan sistematik mengenai langkah atau tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa depan dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi, faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Joko Romijojo 1992 mendefinisikan perencanaan sebagai suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya atau maksimum output dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. Dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah suatu cara atau langkah tentang apa yang akan dilakukan dan dilaksanakan oleh seseorang atau suatu organisasi tentang apa yang akan dilakukan dan dicapai pada masa yang akan datang. Sedangkan strategi adalah suatu cara yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Dan dapat disimpulkan bahwa perencanaan strategi adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya termasuk modal dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Yang kedua adalah proses atau langkah perencanaan strategi. Berdasarkan bahan-bahan dari literatur, dikaji sifat-sifat perencanaan strategi perusahaan dan kemungkinannya untuk diterapkan dalam perencanaan publik. Secara singkat, kajian ini menghasilkan temuan bahwa perencanaan strategi perusahaan mempunyai sifat-sifat. Yang pertama, berorientasi lebih menuju ke tindakan, hasil, dan implementasi. Yang kedua, mempromosikan partisipasi yang lebih luas dan beragam dalam proses perencanaannya. Yang ketiga, lebih menekankan pada pemahaman masyarakat terhadap konteks lingkungannya, mengidentifikasi peluang dan ancaman terhadap masyarakat melalui kajian lingkungan. Keempat, mengandung perilaku kompetitif atau bersaing di pihak masyarakat. Dan yang terakhir, yaitu menekankan kajian kekuatan dan kelemahan masyarakat dalam konteks peluang dan ancaman. Dari beberapa sifat rencana strategis tersebut, perencanaan strategi berkaitan dengan perumusan arah pengembangan organisasi ke masa depan untuk mencapai sasaran-sasaran jangka panjang dan jangka pendek. Menurut Boseman dan Patak 1989, proses manajemen atau perencanaan strategi mencakup 7 bagian yang saling berkaitan sebagai berikut. Yang pertama, penilaian terhadap organisasi dalam hal kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan atau strength, weakness, opportunity, and threat atau disingkat sebagai SWOT. Kedua, perumusan misi organisasi. Ketiga, perumusan falsafah dan kebijakan organisasi. Keempat, penetapan sasaran-sasaran strategi. Kelima, penetapan strategi organisasi. Dan keenam, implementasi strategi organisasi. Dan yang ketujuh adalah pengendalian atau kontrol strategi organisasi. Ketiga, memenangkan pasar melalui perencanaan strategi. Yang pertama yaitu sifat perusahaan yang berkinerja tinggi. Menurut Philip Kotler, ada 4 sifat perusahaan yang berkinerja tinggi. Yang pertama, para pemercaya atau stakeholder. Yang kedua adalah proses. Kedua, perencanaan strategis tingkat kooperasi dan divisi. Perencanaan strategis tingkat kooperasi dan divisi dapat dilakukan dengan 2 perencanaan, yaitu yang pertama, menetapkan misi perusahaan, yang kedua, menetapkan strategi bisnis unit atau SBU. 3. Mengalokasikan sumber daya pada setiap strategi bisnis unit atau SBU. Keempat, perencanaan strategis usaha. Menurut Radio Sunu 2001, strategi pemasaran didasarkan atas 5 konsep strategi, yaitu pertama, segmentasi pasar, kedua, market positioning, 3, targeting, 4, marketing mix strategi, 5, timing strategi, dan yang kelima adalah proses pemasaran. Proses pemasaran yaitu merupakan tahapan di mana barang ataupun jasa dapat sampai ke tangan konsumen dari produsen,
Adapun proses pemasaran terdiri dari yang pertama adanya produk, yang kedua adalah penetapan harga, yang ketiga adalah saluran distribusi, dan keempat adalah promosi, dan terakhir adalah pembelian. Keempat adalah penerapan konsep pemasaran dengan cara memantau lingkungan pemasaran. Perencanaan strategi yang berorientasi pasar yaitu proses manajerial untuk mengembangkan dan menjaga agar tujuan, keahlian, dan sumber daya organisasi sesuai dengan peluang pasar yang terus berubah. Tujuannya untuk membentuk dan menyempurnakan usaha serta produk perusahaan sehingga memenuhi target laba dan pertumbuhan. Proses perencanaan strategis untuk menganalisis lingkungan internal dan eksternal dapat digunakan analisa SWOT yaitu strength, memaksimalkan kekuatan, weakness, meminimalkan kelemahan, opportunities, memaksimalkan peluang, dan threats, meminimalkan ancaman. Analisis SWOT adalah satu pekerjaan yang cukup berat karena dengan itu alternatif-alternatif strategis dapat disusun. Kegagalan menganalisisnya berarti gagal dalam mencari relasi dan titik temu antara faktor-faktor strategis dalam lingkungan internal dan yang terdapat dalam lingkungan eksternal. Sambil mencari hubungannya dengan misi, tujuan, dan sasaran juga merupakan kegagalan dalam mempersiapkan suatu keputusan strategis yang baik. Hanya dengan analisis SWOT, keputusan-keputusan strategis yang baik dapat dihasilkan modul. Baiklah, sekian dari saya. Wabillahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.